Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita mengikuti kuliah ilmu pendidikan. Saya menggunakan YouTube dikarenakan hari ini adalah libur nasional, jadi saya pakai YouTube kuliah ini sehingga Anda tetap melaksanakan kuliah dan bisa kapan saja berkuliah meskipun di hari libur. Ya. Ini adalah pertemuan yang kedua yang Anda ikuti, ya. Pertemuan kedua yang Anda ikuti, ya, tentang ilmu pendidikan. Ya. Yang pertama, pendidikan sebagai ilmu itu dapat dipandang dari berbagai hal. Yang pertama adalah ya, fenomena fundamentalis atau saja esensi dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan, di situ ada pendidikan. Artinya begini, pendidikan itu begitu melekat pada diri manusia. Manusia hidup dalam proses pendidikan, ya, pendidikan. Itu menurut pada. Yang kedua, pendidikan adalah segala sekaligus upaya memanusiakan manusia. Jadi manusia itu akan menjadi manusia manakala dia dididik. Banyak cerita-cerita yang kita ketahui, manusia tersesat di hutan ketika bayi, akhirnya dia tidak bisa bicara, tidak bisa apapun, ya. Karena memang manusia akan jadi manusia jika dia bergaul dengan manusia. Dalam perkembangannya ada tuntutan adalah pendidikan lebih baik teratur mengembangkan potensi manusia. Jadi pendidikan itu mencoba untuk membangun potensi yang dimiliki oleh manusia. Bukan dimiliki oleh manusia. Kemudian pendidikan adalah ini yang paling banyak digunakan dalam definisi pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, melahirkan teori-teori pendidikan. Jadi usaha sadar, ciri usaha sadar itu jelas prosesnya, jelas tujuannya, jelas goalnya, targetnya, sehingga manusia ingin jadi apa. Nah itu yang dibangun dari sebuah pendidikan. Kemudian teori pendidikan ada dua makna sentral. Yang pertama adalah merujuk suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Ya. Pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren menghasilkan banyak teori. Ya, jadi ada dari mulai observasi, melahirkan di eksperimen, melahirkan sebuah teori, ya. Ada yang ya rangkaian pemikiran melahirkan sebuah teori, itu pendidikan. Fungsi utama teori pendidikan adalah membimbing praktek pendidikan atau to guide the education. Ya. Kemudian memiliki aspek ilmiah dan aspek perspektif. Jadi aspek-aspek perspektif itu adalah nilai-nilai yang dibangun. Kemudian merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan. Jadi yaitu yang pendidikan itu dibangun dari pengetahuan-pengetahuan yang ada, yang melahirkan sebuah pemikiran yang namanya ilmu pendidikan. Kemudian pengertian ilmu pendidikan banyak dikembangkan oleh orang-orang yang begitu banyak memberikan kontribusi banyak. Misalnya Langapel, ini yang paling banyak. Pendidikan adalah suatu ilmu yang bukan saja menelah objek untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula hendak bertindak. Jadi artinya ada objek itu berperilaku, ini akan bagaimana gitu. Kemudian kalau Brojo Nagoro, ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, ilmu yang mempelajari soal-soal yang ditimbulkan dalam praktek pendidikan. Kemudian kalau Kartel mengatakan ilmu pendidikan itu adalah bangunan pengetahuan yang sistematik ya, mengenai aspek kualitatif dan objektif dari sebuah proses belajar. Jadi aspek-aspek itu dibangun. Nah, kemudian Imam Barnadi mengatakan ilmu pendidikan membicarakan masalah-masalah umum pendidikan.
secara menyeluruh dan abstrak. Jadi ilmu pendidikan itu nanti ada proses, ada anak, ada guru, ada segala macam. Kemudian di Jakarta ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah. Nah, ciri dari sebuah ilmu itu harus ada pemikiran ilmiah, kritis, metodis, dan sistematik tentang realitas yang kita sebut dengan pendidikan. Di dalamnya ada mendidik dan ada yang dididik. Jadi ada guru yang mendidik dan ada yang didik peserta didik. Nanti di tengahnya ada objek yang disampaikan dalam pendidikan itu. Kemudian persyaratan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu memiliki objek studi, baik objek material maupun objek formal. Artinya begini, ilmu itu harus memiliki objek material, juga harus memiliki objek formal. Objek material dari ilmu pendidikan adalah perilaku manusia. Oleh karena itu, dalam ilmu pendidikan butuh ilmu yang lain, salah satunya adalah ilmu kejiwaan atau psikologi. Yang kedua, objek formal, yaitu menelaah fenomena-fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Jadi fenomena pendidikan dari mulai masalah pendidikan, keberhasilan anak, kecerdasan, dan segala macamnya. Dan ini integratif dengan ilmu-ilmu yang. Kemudian memiliki sistematika, itu ciri dari ilmu. Ya, memiliki objek, memiliki sistematika. Melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, melihat pendidikan sebagai upaya sadar, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosial budaya masa depan. Jadi dengan pendidikan itu, tidak berpikir hari ini, tapi berpikir masa depan. Oleh karena itu, gradualisasi, jenjang-jenjang dalam pendidikan itu begitu jelas. Kemudian pendidikan sebagai gejala manusiawi. Ya, gejala manusiawi itu adalah dapat dianalisis dari proses atau situasi pendidikan, yaitu adanya komponen pendidikan yang secara terpadu saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi, metode metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan. Jadi ada tujuannya apa sih tujuan pendidikan? Siapa sih yang akan dicapai dari tujuan itu? Peserta didik. Siapa yang menyampaikan? Itu pendidik. Apa sih yang disampaikan? Itu isi. Bagaimana cara menyampaikan? Itu metode. Bagaimana supaya menyampaikan menjadi mudah? Maka alat pendidikan. Bagaimana supaya suasana bagus? Maka dikembangkan lingkungan pendidikan. Kemudian pendidikan sebagai upaya sadar, ya, bertolak dari fungsi pendidikan, menumbuhkan kreativitas peserta didik. Untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik wajib disadari, wajib targetnya. Menjaga kelestarian nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi. Jadi nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Menyiapkan tenaga kerja yang produktif dalam bentuk. Jadi yang pertama kreativitas, yang kedua dia sadar akan nilai, yang ketiga dia tahu apa yang harus dikerjakan nanti dengan ilmunya itu. Sistematika, ya, ilmu pendidikan memiliki 3 dimensi sebagai sistematika ilmu pendidikan. Dimensi lingkungan pendidikan meliputi satu ya, dimensi lingkungan pendidikan, pendidikan keluarga, ya, pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah. Bedanya keluarga dengan luar sekolah itu masyarakat. Bedanya sekolah dengan keluarga, sekolah itu di lembaga, ya, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan, persoalan nasional, persoalan struktural, persoalan operasional, dan itu sistematik. Kemudian yang terakhir adalah dimensi ruang dan waktu. Ruang waktu. Artinya begini, waktu untuk pendidikan, untuk jenjang ini berbeda. Ruangnya juga beda, perangkatnya juga berbeda. Kemudian memiliki metode. Metode yang dipakai adalah ilmu pendidikan. Metode normatif berkenaan dengan konsep manusia ideal, masalah nilai yang buruk, nilai baik dan buruk. Itu norma yang dipelajari. Kemudian metode eksplanatori yaitu berkenaan dengan kondisi kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil di suatu pendidikan. Kemudian metode teknologis itu mengungkap bagaimana sih melakukannya. Tadi sudah saya jelaskan.
supaya berhasil. Kemudian metode deskripsi fenomenologi itu menguraikan kenyataan pendidikan, ya, kemudian mengklarifikasi. Jadi kenyataan pendidikan seperti ini, mengklarifikasi solusinya seperti apa. Kemudian hermeneutis yaitu memahami kenyataan pendidikan secara konkret dan historis. Sejarahnya bagaimana, sekarangnya bagaimana, nanti kapan, bagaimana. Dan metode analisis filosofis, filsafat pendidikan menjadi dasar dari seluruh ini. Ya, sifat ilmu pendidikan empiris karena objek dijumpainya dunia pengalaman. Pendidikan itu udah pengalaman. Anda mengajar ini untuk supaya ini berhasil, pengalamannya begini. Tapi ingat, setiap anak belum tentu berhasil dengan satu metode. Sebab anak itu memiliki keberagaman satu sama lain. Yang kedua, aspek rohani, karena bertujuan membawa ke arah yang berbudaya, rohani, kepuasan-kepuasan batin. Kemudian aspek normatif, berdasarkan pemilihan, ya, berdasarkan pemilihan, nilai-nilai yang baik. Kemudian aspek historik, menguraikan tentang sistem pendidikan sepanjang zaman. Kenapa sih sistem pendidikan dulu itu dijadikan pelajaran sekarang? Ya, ada nilai-nilai yang bisa dipakai, ada nilai-nilai yang bisa dibuang, ada nilai-nilai yang bisa diperbaharui, dan kemudian praktis itu langsung digunakan. Kemudian teman-teman mahasiswa, ini pondasi ilmu pendidikan yang terakhir. Ya, pondasi ilmu pendidikan adalah suatu studi tentang fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan dan praktek pendidikan. Ya, pondasi historis dan filosofis, bisa filsafat pendidikan. Pondasi sosiologis dan psikologis karena nyambung. Nah, pengetahuan fundamentalis tentang pendidikan meliputi sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, dan perkembangan. Jadi inilah ilmu. Jadi ciri dari ilmu pendidikan, kenapa ilmu pendidikan menjadi sebuah ilmu? Karena dia memiliki objek. Ya, memiliki perangkat yang harus terpenuhi dalam pendidikan. Para mahasiswa sekalian, kuliah singkat ini untuk mengganti liburan Anda, cukupkan sekian. Anda tinggal mensubscribe dan Anda cukup tinggal menyebut jempol. Kehadiran Anda ada di pembukaan YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.